Mas, gimana solusi gig Fiverr kena rolling padahal belum naik level, lagi on the way ke level 1. Apa kemarin lusa saya sempat mengubah info bio di akun saya dan algoritma di Fiverr buat gig saya ibarat ke reset. Saya juga kurang paham soal itu. Gimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membahas yaitu video yang ada freelancer yang kena rolling di Fiverr. Jadi saya akan kasih solusinya teman. Jadi pertama itu silakan teman-teman bisa hubungi dulu CS Fiverr. Jadi cara menghubunginya itu pilih di bagian kontak support teman. Ini kalau alamat linknya fiverr.com/support/business. Nah, nanti di sini ada yang bagian ini ya teman. Nah, ini tulisannya kontak support. Atau teman-teman juga bisa menuju ke alamat link ini dengan mengklik yang namanya help dan support. Nanti setelah masuk ke menu ini silakan teman-teman ke buyer atau seller. Nah, kalau kita posisinya seller ya kita pilih seller ya teman. Kita kan sebagai penjual itu. Kalau buyer kan sebagai pembeli, sedangkan kita sebagai penjual seller. Lalu kita pilih ke kontak support. Nah, kayak gini. Silakan nanti teman-teman ya bisa ajukan bagian mana yang misalnya pengen teman-teman minta bantuan, apakah perihal perubahan username, apa perubahan lokasi atau gimana. Nanti disesuaikan dengan teman-teman, atau akun isu, misalnya akun mendapatkan warning ya. Misalnya kalau teman-teman mendapatkan akun warning, teman-teman bisa klik yang ini misalnya no ada reason. Nah, ini masukkan keluhan teman-teman apa. Ini kalau misalnya akunnya kena di warning atau akunnya di disable. Tapi kalau bukan karena itu, misalnya yang lainnya, silakan juga teman-teman sesuaikan aja teman. Apakah butuh verifikasi telepon, apakah butuh verifikasi KTP misalnya, atau unauthorized account access atau suspicious link or attachment. Teman-teman juga bisa melaporkannya. Kalau misalnya teman-teman mencurigai suatu link, itu teman-teman bisa melaporkannya, diklik tadi bagian get suspicious link atau ini pilih no. Nah, nanti ada reason ya, nanti berikan, nanti dikirimkan send feedback. Nanti CS akan berusaha mengeceknya. Jadi ini baru sampai pada tahap teman-teman baru membuat permintaan ya teman. Misalnya permintaan cek gignya, misalnya kenapa gignya hilang di pencarian. Nah, cuman ya teman-teman harus mengisinya dalam bentuk bahasa Inggris. Gampangnya tuh teman-teman silakan ke Google Translate aja. Ini misalnya Google Translate. Nah, di sini bilang aja tolong cek misalnya gitu kan, tolong cek gig saya karena kena rolling. Please check my gig because it got rolling. Copy aja nanti kayak gitu, pastikan di sini misalnya teman-teman. Nah, tapi ini disesuaikan ya teman-teman dengan misalnya sesuai dengan apa keluhan teman-teman. Kalau ini kan untuk verifikasi, mungkin punya teman-teman itu bukan di bagian verifikasi, tapi misalnya ini bagian debit card. Bentar, saya coba cari dulu ya teman. Ini di bagian mana ini, sensitive information tentang KTP, access to personal data, bukan update my account. Ini bisa, pokoknya nanti dicoba aja teman-teman bisa ngecek ini, atau misalnya no ada reason, atau ya tinggalkan pastikan aja misalnya teman-teman kayak gini aja, klik send back. Nanti silakan hitung mungkin beberapa saat, bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari, atau 4 hari, nggak tahu saya. Yang jelas coba dihubungi lagi. Nah, nanti juga sekalian teman-teman screenshot juga, misalnya di sini screenshot gig statistik impression yang mana yang turun walaupun ada order. Nanti kalau misalnya ya ini namanya mencoba ya kita, kalau misalnya dapat CS yang baik, nanti dibantuin
apa namanya itu gignya itu yang mungkin kena rolling, lalu langsung bisa muncul di fast page. Tapi ada juga freelancer yang pernah mengalami rolling yang hal yang sama, sering edit gig itu, misalnya kayak ngedit gig itu tidak terlalu berpengaruh. Namun ada juga yang berpendapat nih, freelancer lain juga di suatu grup di Facebook itu, katanya edit foto maupun packet price itu nggak masalah teman, tapi ya kemungkinan besar memang ada pengaruh kalau misalnya kita ngedit yang namanya judul, deskripsi, atau yang mengedit keywordnya, kata kuncinya, itu bisa berpengaruh. Jadi kesimpulannya teman, kalau kita mengalami rolling ya kita mesti sabar ya, karena algoritma Fiverr itu memang seperti itu teman ya, karena memang setiap hari itu di Fiverr itu memang ada banyak sekali username yang baru atau freelancer baru. Jadi ya ketika ada freelancer baru yang masuk ke Fiverr, ya gig-gig yang memang memiliki reputasi yang bagus itu tetap bertahan di halaman pertama pencarian Fiverr. Tapi kalau misalnya teman-teman punya akun baru kemudian nggak kelihatan, itu bisa jadi gig teman-teman itu di rolling di halaman paling terakhir teman, di kategori yang teman-teman buat. Misalnya kategori teman-teman yang buat desain, yang mungkin desainnya itu di halaman keberapa gitu, mungkin misal halaman 10 ataupun halaman 11. Jadi ya semuanya pasti kena ya, ini namanya rolling. Jadi tetap semangat, tetap berusaha ya, siapa tahu dengan teman tidak mudah menyerah ya teman-teman, nanti bisa segera dapat pecah telur. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.